Selamat pagi anak-anak terkasih, dan selamat pagi untuk mama papa yang ada di rumah. Sebelum kita mulai ibadat sabda kita, terlebih dulu kami menyapa selamat Paskah untuk kita semua. Semoga dengan kebangkitan Kristus kita punya harapan baru demi masa depan kita dan masa depan anak-anak Tuhan. Sekali lagi selamat Paskah untuk kita semua. Anak-anak terkasih dan Bapak Ibu guru dan orang tua yang ada di rumah, saat ini kita berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kita ingin menyadari secara mendalam penyertaan Tuhan, berkat dan cintanya yang membuat kita hidup dalam kegembiraan dan harapan. Pengalaman kelelahan dan kecemasan karena masalah-masalah hidup yang kita hadapi mau kita tempatkan di hadapan Tuhan, karena kita selalu yakin Dia akan jawaban dari semua itu. Marilah kita ikuti ibadat ini dengan penuh hikmat dan kita amati dengan lagu pembukaan. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak terkasih dan Bapak Ibu guru dan Mama Papa yang ada di rumah, kita sadar akan kemurahan serta belas kasih Allah dan sadar akan kelemahan serta dosa-dosa kita. Marilah kita mohon ampun agar pantas ambil bagian dalam ibadat sabda ini. Mari kita hening sejenak. Mari kita sama-sama mengucapkan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penuh kuasa yang telah memberi hidup baru berkat kebangkitan Kristus, sinarilah hidup kami dengan cahaya terang-Mu, agar mampu melihat kehendak-Mu dalam diri kami sesama yang kami jumpai hari ini. Semoga kami tidak tersesat dan menyimpang dari jalan yang Engkau kehendaki. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Baik pengantar Injil. Haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik di atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang di sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah arti itu semua untuk orang sebanyak ini?" Yesus berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisikan 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja. Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru,
Tadi kita sudah dengarkan Injil, sekarang kita akan menonton film tentang kebangkitan Kristus. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa Kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, tadi kita sudah menonton filmnya, bahwa di sana digariskan bahwa kita harus punya harapan, bahwa di sana kita harus mempunyai cinta kasih yang besar terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan keluarga. Anak-anak, Yesus berharap bahwa kita harus menyebarkan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan perkataan dan perbuatan kita. Dan anak-anak yang kelas 6, dengan kebangkitan Kristus, kamu akan lebih semangat lagi untuk menempuh cita-citamu. Jadi anak-anak, dengan pesan Paskah ini bahwa kita bangkit bersama Kristus dan kita menang bersama Kristus. Amin. Anak-anak terkasih, karena ibadat sabda kita sudah selesai, kita akan tutup dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui kebangkitan-Mu, Kau berikan kami harapan. Semoga dengan kebangkitan-Mu ya Bapa, kami menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, dan di dalam kehidupan sesama kami. Tuhan, ajari kami untuk selalu memberikan cinta yang dari Engkau melalui perkataan kami dan perbuatan kami. Pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, dimanapun mereka berada. Kasih-Mu tidak akan berkesudahan di dalam kehidupan mereka, sehingga orang tua kami bisa mendidik kami menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami. Bapa, segala permohonan kami ini kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Engkau Bunda kami, Bunda yang penuh kasih dan penyayang. Pada pagi hari yang indah ini ya Bunda, terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita diberkati oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah, kita diutus untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Dan kita akan bernyanyi lagu penutup. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
kita ada karena kita ada lomba untuk kegiatan Paskah kita. Jadi ini ada pengumumannya, apa yang disiapkan, bagaimana caranya. Mari kita dengarkan dengan sesama caranya bagaimana. Selamat pagi anak-anak semua, selamat Paskah. Semoga kita selalu sehat semua ya. Anak-anak sekalian, Mem akan mengumumkan alat-alat yang akan digunakan untuk menghias telur Paskah. Lomba menghias telur Paskah. 1. Telur Paskah. Boleh telur Paskah asli, boleh telur Paskah plastik, ya. Lem dan hiasan-hiasan lainnya. Anak-anak, dalam menghias telur Paskah ini boleh menurut kreasi kalian, boleh dikerjakan bersama keluarga ya. Jadi mama, kakak, adik boleh mengerjakan bersama-sama. Itu diharapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi menghias telur Paskah bersama keluarga ya. Menurut kreasi anak-anak, bahan-bahannya terserah ya. Boleh telur Paskah, telur asli, boleh telur plastik, dan hiasan-hiasan lainnya terserah ya. Lem. Setelah itu anak-anak nanti mengirim foto. Yang pertama yaitu proses dalam pembuatan, itu yang dikirimkan ya. Dan yang kedua sudah jadi, itu dikirim di foto ya, dikirim ke GC masing-masing ya, ke wali kelas masing-masing, karena itu nanti juga diambil untuk nilai SBDP ya anak-anak. Di samping untuk lomba itu juga diambil untuk penilaian SBDP. Nah, untuk ketentuan juara itu nanti masing-masing paralel, katakan 1A sama 1B itu diambil juara 1, 2, 3. Begitu seterusnya kelas 3A dan 3B, 4A dan 4B, kelas 5 dan kelas 6. Saya kira jelas anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.